selamat datang di Tangerang Talk. Episode kali ini saya kedatangan bintang tamu Kepala Dinas Budaya, Pariwisata, dan Pertamanan Kota Tangerang, yaitu Bapak Muhammad Nur. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Tipa. Seger banget nih. Iya, padahal puasa ya Pak. Di hari keempat gimana Pak puasanya? Aduh, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya Pak ya. Iya. Walaupun cuaca tidak menentu ya. Betul. Panas, kemarin hujan deras ya Pak ya. Saya mau nyinggung sedikit terkait pandemi COVID-19 yang sudah 2 tahun ya Pak ya. Bersama-sama kita nih. Gimana sih Pak sektor ekonomi khususnya di pariwisata sendiri? Ya, kalau untuk sektor pariwisata ini dengan adanya pandemi sangat-sangat terasa bagi pelaku usaha. Karena memang ya terutama hotel, restoran yang terkait dengan usaha-usaha kepariwisataan ini memang kalau tidak kuat banget ya gulung tikar. Gitu. Terutama ya memang okupasi untuk hotel itu sangat rendah. Karena memang ya semua bukan hanya di kita di Kota Tangerang, tapi se-Indonesia ini semua kena dampak dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, dengan angka yang semakin melandai, apalagi capaian vaksinasi di Kota Tangerang kan semakin tinggi ya Pak ya. Ini gimana Pak, reborn-nya kembali pariwisata di Kota Tangerang? Ya, alhamdulillah sih sekarang sudah mulai geliat lagi, terutama untuk tingkat hunian di hotel, itu sudah ya sedikit membaik lah. Tapi ya tidak seperti kita era normal dulu. Ini masih mulai tapi sudah ada geliat. Bahkan dari rumah makan pun sendiri sekarang ya udah sangat ya terasa bagi mereka dengan adanya pelandaian COVID-19 ini ya sudah banyak lah. Kita kadang-kadang juga kita sudah agak lunak untuk menetapkan ketentuan. Karena kalau dulu kan yang jelas masih tinggi-tingginya di kita, terlebih kalau masih level 3 ya tidak ada. Tidak ada makan di tempat, ya kalau untuk take away silakan. Gitu. Dan sekarang menghadapi bulan Ramadan ya Pak ya, ekonomi sudah cukup mulai stabil, jadi Bapak bilang progresnya sudah mulai menggeliatnya, sudah mulai ke atas gitu. Untuk apalagi momen buka puasa bersama ya. Ini ada aturan khusus nggak sih Pak untuk teman-teman atau pengusaha restoran, kafe, dan lainnya? Ya, kalau untuk pada saat bulan Ramadan ini, kita memang mengeluarkan surat edaran kepada pelaku usaha pariwisata, khususnya untuk rumah makan, kafe, itu yang memang kita atur jam bukanya. Jadi mereka buka itu kalau misalnya untuk rumah makan, itu sudah boleh, tapi kita siang hari itu pakai gerai. Itu sampai jam 5. Sampai 5 sore? Iya, kalau udah jam 5 ya tentunya udah terserah lah. Sampai malam. Begitu juga untuk sahur, itu kita boleh buka mereka jam 2. Jam 2 dini hari? Dini hari gitu. Jadi memang ada surat, kita buat surat edaran dari wali kota itu nomor 451. Jadi mereka kalau melanggar itu ya tentunya kita akan kenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi untuk jam operasionalnya sendiri dibebaskan, cuma memang harus menggunakan tirai. Ya, sampai jam 5 sore. Iya. Sedangkan untuk waktu tutupnya sendiri sampai pukul? Kalau tutupnya itu sampai jam 9.21 ya. Jam 21.00 tentunya. Nah, untuk mereka kafe atau restoran yang buka spesial untuk sahur gitu Pak, kan jam 2 dini hari ya Pak ya. Nah, kalau yang sistemnya take away gitu Pak, itu boleh nggak? Mereka tuh buka selama 24 jam gitu? Kalau take away kita tidak persoalkan ya. Karena memang ya kita juga maklumi karena tidak semua warga kita itu muslim. Karena memang mereka juga mungkin ya untuk di rumah gitu, karena kalau masak kan akan kelihatan ya. Gitu. Jadi mungkin mereka lebih praktis beli ya take away gitu. Tapi kalau untuk take away kita tidak atur, karena memang itu bisa langsung dibawa kemana-mana kan, tidak dimakan di tempat. Jadi aturan ini hanya berlaku untuk restoran ataupun coffee yang dine in ya Pak ya, tapi untuk take away ataupun fast food, fast drink itu bisa langsung 24 jam gitu Pak? Iya bisa, kita memang kita lunakan untuk itu, kita longgarkan lah. Dilonggarkan ya Pak, khusus untuk take away. Nah, untuk kapasitasnya sendiri Pak, untuk dine in berapa Pak? Kalau untuk dine in sebenarnya kita kasih itu dari kapasitas 75%. Masih 75% ya Pak ya? 75%, karena kita masih level 2. Kecuali kalau level 1 ya silakan udah.
Terserah deh. Terserah. Ada full ya, di fullin nggak apa-apa. Tapi karena memang level 2 sesuai dengan Inmendagri, kita aturnya masih 75% dari kapasitas rumah makan itu sendiri. Nah, untuk syarat bagi pengunjung sendiri harus tetap menggunakan Peduli Lindungi kah Pak atau seperti apa? Tetap, karena memang untuk kita masih ingin ya menjaga prokes. Tetap mereka harus pengunjung tetap pakai Peduli Lindungi. Karena untuk keamanan kita bersama lah. Jadi untuk menekan juga COVID di Kota Tangerang. Oke, jadi protokol kesehatan tetap harus dijaga walaupun berada di level 2 ya Pak ya. Untuk sektor lainnya nih Pak, seperti hiburan umum, itu gimana Pak? Tutup ya? Kalau hiburan umum ya tutup. Dari awal udah tutup ya Pak ya? Dari awal pandemi ya? Betul, dari awal pandemi itu nggak boleh sama sekali. Seperti karaoke, pub, ya sejenisnya lah. Itu memang masih kita larang. Masih apalagi terlebih di bulan puasa. Itu masih sudah sesuai dengan surat edaran itu kita tutup. Ditutup. Tidak boleh buka selama bulan Ramadan. Kalau dari Disbudpar sendiri ada satgas nggak sih Pak yang mengawasi? Ya, dengan adanya surat edaran tentunya kita sudah membuat satgas di bidang pariwisata. Jadi ada 15 pegawai yang saya tugaskan untuk memonitor dari surat edaran yang kita buat. Apakah mereka patuh atau tidak? Itu yang sudah kami lakukan dan ini terus tiap hari teman-teman mulai bergerak nih. Oh, dimulai dari hari pertama puasa? Iya, betul. Sudah ada ditemukan Pak yang membandel gitu? Ya alhamdulillah sih belum Mbak. Jangan sampai deh ya. Iya. Jadi karena memang mereka juga memang euforia masyarakat memang ya tinggi banget pasti. Tinggi. Terlebih-lebih nih biasanya pada umumnya, Pak boleh nggak buka puasa bersama? Kan pertanyaannya gitu. Ya boleh-boleh aja, jangan ngobrol. Karena itu aturan dari Satgas juga ya Pak? Satgas pusat. Iya. Jadi boleh aja buka puasa bersama, cuma tetap aturin protokol kesehatan. Dan untuk teman-teman para pelaku usaha juga terus ikutin aturan dari pemerintah kota. Betul. Mereka juga khawatir. Mereka selalu kalau untuk buka atau apa pasti konsultasi dulu ke Budpar. Jadi mereka tanya, Pak ini gimana kalau hal-hal yang memang kira-kira mereka ragu. Tapi biasanya ya alhamdulillah kami buka grup di WhatsApp khusus pelaku usaha pariwisata, jadi enak TikToknya. Jadi kapanpun mereka tanya mau malam pun ya kita bisa jawab. Gitu. Itu aja sih sekarang karena dengan teknologi ya sudah kita memanfaatkan itu saja. Gitu. Oke. Nah kalau boleh tahu sanksinya apa sih Pak yang dilayangkan untuk teman-teman para pelaku usaha yang membandel nih? Ya yang pertama ya tentunya sesuai dengan prosedur. Kalau jabu bandel ya kita surati, kita berikan peringatan dulu. Surat cinta ya? Ya. Kalau udah kita surat cinta kita buat mereka tidak gubris ya mau tidak mau kita cabut izinnya. Oke. Gitu. Dan ini bekerjasama dengan dinas lain tentunya? Iya. Ini juga kita selalu koordinasi dengan Satpol PP juga. Jadi kan nanti kalau ada hal-hal yang memang kira-kira di sana tidak memenuhi protokol kesehatan, yaitu kita minta dari pelaku usahanya untuk kita tutup gitu. Ada denda gitu Pak? Kalau denda ya tentunya nanti kita lihat dulu ya aturannya. Karena kan kita tidak bisa denda begitu saja. Sesuai nanti dengan peraturannya apakah itu ada atau tidak. Oke. Nah ini kemarin sempat viral nih videonya atau foto-fotonya ya Pak, yaitu Pak Wali Kota lagi jalan-jalan susur sungai di deket Ahmad Yani, ya Pak ya. Nah itu gimana sih Pak? Wisata air kan Kota Tangerang, boleh sedikit spoiler nih buat teman-teman? Ya memang begitu kita melihat sekarang di Kota Tangerang sudah landai ya. Nanti ya kita sih ingin berharap itu menjadi wisata air bagi masyarakat Kota Tangerang. Dan alhamdulillah memang ya, kita juga dari perahu kanonya sudah siap. Tinggal mungkin ya kita baru atur nanti Sabtu Minggu. Dan untuk jam operasional si perahu ini? Iya. Jadi Sabtu Minggu ini pun ya kita mungkin lihat animo masyarakat dulu. Jadi kalau animo masyarakatnya tinggi ya nanti kita atur lebih lanjut. Ini seperti apa? Pokoknya pagi, sore dulu lah.
Itu yang Waktu kita rencanakan. ngabuburit. Iya. Karena ini bulan puasa, kasihan juga yang dayung. Kan lumayan capek itu. Oh, jadi yang dayung itu dari Budpar gitu, Pak? Kita siapkan. Kita siapkan, kalau toh misalnya masyarakat yang mau bawa sendiri ya silakan. Oke. Gitu. Terkait keamanan dan lainnya? Kalau keamanan insya Allah aman. Insya Allah aman. Terus juga kita berikan rompi kok. Gitu. Sabtu minggunya itu mulai kapan, Pak? Sabtu minggu sebenarnya kita mulai kemarin gitu. Tapi karena memang kita perlu persiapkan sesuatu, ini yang insya Allah ya minggu ini, Sabtu minggu ini kita akan coba turunkan kembali. Ya melihat kembali lagi kalau animonya masyarakatnya tinggi, ya itu kita ya, terus. Oh, setiap hari gitu? Enggak setiap hari. Sabtu minggu lah. Sabtu minggu. Kalau setiap hari ntar siapa juga yang akan naik perahu? Kan pada sekolah anak-anaknya juga. Sekolah dan kerja juga ya Pak ya, Iya. orang tuanya. Oke, mungkin Pak Nur boleh pesannya buat masyarakat ataupun pelaku usaha di pandemi COVID-19 dan bulan Ramadan ini, ataupun boleh ajakannya juga nih datang ke destinasi wisata di Kota Tangerang. Baik, kami berharap khususnya pelaku usaha pariwisata di Kota Tangerang patuhilah protokol kesehatan dan patuhilah sesuai dengan surat edaran yang kita sampaikan. Begitu juga bagi masyarakat, memang kita berharap COVID-19 ini cepat hilang dari Kota Tangerang khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mari kita jaga juga prokes. Jangan sampai sudah landai terus kita euforia. Jadi saya berharap dengan nanti landainya kami mengajak semua masyarakat Kota Tangerang khususnya dan warga Banten pada umumnya, silakan datang ke Kota Tangerang. Yang pertama, kuliner kita enak-enak loh. Terutama kalau misalnya sore di Pasar Lama maupun makanan khas laksa di Jalan TMT Taruna. Begitu juga dengan objek wisata air ini, insya Allah kita sudah buka di awal Ramadan. Silakan datang dan coba bagaimana rasanya mendayung sambil menikmati indahnya, rindangnya pohon-pohon di aliran sungai itu. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia bincang-bincang kita bersama Pak Nur. Makasih banyak ya Pak ya, udah menyempatkan waktu. Sama-sama, Mbak Tangerang Haji, Pak. Talk, udah kasih informasi juga ke kita terkait destinasi wisata Kota Tangerang yang baru ataupun peraturan-peraturan terkait di bulan Ramadan. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk terus saksikan Tangerang Talk setiap hari Rabu jam 7:30 malam hanya di YouTube channel Kota Tangerang. Sampai jumpa.